Dalam sebuah pertemuan, dua pembangkit tenaga listrik tertinggi dari masyarakat tengkorak dan tulang, Kaisar Hao dan Blood Python, terbunuh. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang kuat di kota Nanyuan yang mengamati di mana-mana. Itu terlalu menakutkan. Kaisar Hao dan Kaisar Blood Python keduanya adalah kaisar yang kuat di kota Nanyuan kita, tetapi mereka dibunuh seperti ayam. Kekuatan macam apa Qin Chen ini? Jantungnya berdebar kencang. Melihat keputusasaan dan kesedihan di mata dua orang kuat yang telah berada di kota Nanyuan selama bertahun-tahun sebelum mereka meninggal, mereka merasakan absurditas dunia ini. Orang sekuat itu bisa dibunuh seperti ini suatu hari nanti. Apakah ada orang yang aman di dunia ini? Hehe, kamu layak menjadi seorang master. Tak jauh dari situ, Saroye yang sedang menggendong Yingyi menyeringai dan mendecakkan bibirnya, akankah aku memiliki hati seorang kaisar lagi untuk dimakan? Dan Emperor Blood Python rata-rata, mereka lebih baik daripada tidak sama sekali, bukan? Di dalam tanah suci Tai. Malam gelap. Di aula yang terang benderang. Gaolu, tetua inti tanah suci Tai, sedang duduk di sana dengan tubuh bagian atas telanjang. Meskipun dia memiliki rambut abu-abu dan janggut abu-abu serta sangat tua, tubuh bagian atasnya yang telanjang sangat ramping dan kencang dengan otot, memberikan perasaan kepada orang-orang, kekuatan ledakan. Sedangkan untuk tubuh bagian bawah, saku celananya telah dibuka kancingnya, dan seorang wanita dengan rambut acak-acakan naik turun dengan kepala terkubur di kepalanya. Dia mengenakan jubah putih, tetapi bagian dalam jubah putihnya halus dan vakum, ibaratnya dilihat dari atas, turun ke bawah terlihat kulit putih menjulang yang membuat orang ingin mendaki. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Penatua Gaolu meraung dengan suara rendah, dan mengangkat kepalanya dengan mata tertutup, menunjukkan ekspresi puas. Wanita di bawahnya juga mengangkat kepalanya, dengan beberapa tanda transparan di sudut mulutnya, dan matanya menawan seperti sutra. Wanita ini tidak lain adalah Bibi Luona, Luo Xinyan. Dia sangat murni sebelumnya di gerbang kota selatan, tapi sekarang dia penuh pesona, wajahnya memerah, dan dia sangat menggoda. Xinyan, kamu semakin mahir dalam keterampilan ini. Pria tua itu meraih bahu cantik wanita itu, memeluknya, tertawa, dan membelai tubuhnya. Merupakan kehormatan bagi Xinyan untuk melayani suamiku. Wanita itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut dengan ekspresi malu-malu. Pria tua itu mengangguk puas ngomong-ngomong, apakah kamu akan mengeluarkan barang-barang yang ada di tubuh keponakanmu? Wajah wanita itu sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata dengan suara gemetar, suamiku, sudah saya berbicara dengan Lorna sebelumnya, tetapi hal ini adalah warisan leluhur satu garis dari keluarga saya. Bahkan jika saya adalah bibinya, saya tidak akan dapat mengetahuinya dengan mudah dengan bertanya, jadi saya ingin meminta suami saya untuk memberikannya kepada saya, selengkapnya. Sebelum dia selesai berbicara, wajah Luo Xinyan ditampar dengan keras. Dia terjatuh dengan keras ke aula, kepalanya patah dan berdarah, dan ada darah mengalir dari sudut mulutnya pria yang ketakutan. Pria tua itu berdiri perlahan dan menghampiri Luo Xinyan dalam beberapa langkah. Tubuh Luo Xinyan gemetar dan dia menatap pria tua itu dengan ngeri, suamiku. Pria tua itu menginjak Luo Xinyan dengan satu kaki dan berkata, dengan dingin, Xinyan, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun dan telah dilindungi oleh tanah suci Taiyiku. Tanpa aku, bagaimana kamu bisa begitu bahagia di kota Nanyuan dan bahkan menjadi kebanggaan keluarga Luomu?
Keluarga Luo memiliki harta ini, tetapi Anda bahkan tidak memilikinya. Saya tahu bahwa saya mendedikasikannya untuk suami saya. Jika keluarga Luo Anda tidak berada dalam krisis kali ini, saya, Tanah Suci Taiyi, mungkin tidak mengetahuinya. Hah, apakah ini caramu membalas suamimu? Lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan menatap wanita itu dengan mata dingin, berkilat di matanya. Sedikit ketegasan, aku akan memberimu waktu 3 hari. Holy Lord telah memperhatikan masalah ini. Jika Anda tidak bertanya di mana benda ini selama 3 hari, saya tidak keberatan mendedikasikan keponakan Anda kepada Holy Lord dan membiarkan Holy Lord yang mulia, Anda akan mencarinya, jiwa dirimu sendiri. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Lelaki tua itu mencubit leher putih wanita itu dan berkata dengan dingin. Aku, Luo Xinyan tampak ketakutan, dan saat dia hendak berbicara, terdengar suara gemuruh pelan dari dunia luar. Hah! Dengan gerakan seperti itu, siapa yang berani mengambil tindakan di kota Nanyuan? Orang tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menghilang tiba-tiba, hanya menyisakan Luo Xinyan yang terbaring di tanah, setengah berpakaian, air mata mengalir di wajahnya. Semua orang di keluarga Luo mengira dia menikah dengan tetua inti Tanah Suci Taiyi, dan bahwa dia agung di kota Nanyuan dan menghormati leluhurnya. Tapi siapa yang tahu berapa banyak penghinaan dan pemukulan yang dia derita selama bertahun-tahun. Nana, bibiku yang kasihan padamu. Luo Xinyan merasakan sakit di hatinya dan menangis. Untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan selain memenuhi perintah yang diberikan oleh Penatua Gaolu. Jika tidak, dia jelas akan menyinggung Tanah Suci Taiyi, dan nasib keluarga Luo-nya akan lebih menyedihkan daripada menjadi sasaran tengkorak dan masyarakat tulang. Dan di ruangan lain di Tanah Suci Taiyi, Lorna duduk di sana, tenggelam dalam pikirannya. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan pria yang menyinggung masyarakat tengkorak dan tulang itu. Akankah masyarakat tengkorak dan tulang membalas dendam padanya? Luona mengkhawatirkan Qin Chen dan merasa tidak nyaman dengan situasinya sendiri. Setelah dibawa ke Tanah Suci Taiyi, dia dibawa ke ruangan ini. Ruangan itu sangat mewah dan memiliki semua yang dia inginkan, tetapi ada penjaga yang menjaga pintu untuk melindungi keselamatannya. Tapi Lorna merasa seperti di penjara, apalagi saat bibinya datang sebelumnya dan diam-diam menanyakan rahasia benda yang ada di tubuhnya. Sikap hati-hati bibinya membuat Lorna samar-samar merasa bahwa bibinya tidak menjalani kehidupan yang baik di Tanah Suci Taiyi ini. Setelah mengalami begitu banyak nyawa dan kematian, Lorna percaya pada intuisinya. Tanah Suci Taiyi ini jelas merupakan kekuatan lurus yang terkenal di kota Nanyuan, tetapi dia selalu merasa sangat tertekan di sini, bahkan pernapasan pun terasa sangat tertekan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari dunia luar, disusul kegelisahan. Pernahkah kamu mendengar beritanya? Qin Chen sebenarnya pergi ke masyarakat tengkorak dan tulang untuk menimbulkan masalah. Betapa beraninya. Orang ini berani melakukan sesuatu di kota Nanyuan. Apakah dia tidak takut akan sanksi dari pemerintah penguasa kota? Dikatakan bahwa darah masyarakat tengkorak dan tulang adalah piton besar, dan Kaisar Agung mati di tangannya hanya dengan satu gerakan. Mengerikan, dan kemudian ada banyak suara yang muncul di udara. Lorna tidak dapat mempercayainya. Tuanku, apakah Anda pergi ke masyarakat tengkorak dan tulang untuk menimbulkan masalah? Gumam Rona. Dia telah mengalami lebih banyak pengalaman dalam perjalanannya ke kota Nanyuan daripada yang dia alami sepanjang hidupnya.
Di tengah keributan yang tak terhitung jumlahnya, berita dengan cepat menyebar, dan banyak mata di kota Nanyuan dengan cepat terfokus pada lokasi masyarakat Tengkorak dan Tulang. Atas Tengkorak dan Tulang, memutar tangannya untuk membunuh Kaisar Hao dan Blood Python, mata Qin Chen dingin dan dia terus berjalan. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan beberapa cincin luar angkasa, baju besi, ramuan, dan banyak harta lainnya yang dijatuhkan Kaisar Hao dan Blood Python setelah kematian mereka. Yah, aku sangat miskin. Setelah melihat sekilas, Qin Chen menemukan bahwa cincin luar angkasa Kaisar Hao dan Kaisar Blood Python bersama-sama memiliki kurang dari 100.000 kristal Kaisar. Sepasang puluhan juta kristal Kaisar yang dibutuhkan Qin Chen bagi saya, itu hanya setetes air di ember. Itu saja, lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika kamu tidak mengumpulkan aliran kecil, bagaimana kamu bisa menjadi sungai atau laut? Jika kamu tidak mengumpulkan langkah-langkah kecil, kamu tidak dapat mencapai ribuan mil. Jika kamu mengumpulkan ketiak, kamu bisa menjadi bulu. Sedikit demi sedikit, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Daging nyamuk juga daging. Kemudian, dia memandang Presiden Zuo School. Presiden Zuo School baru saja menyaksikan Qin Chen membunuh orang-orang di asosiasi Tengkorak dan Tulangnya dengan tenang, dengan mata dingin. Tengkorak Zuo tua, mengapa kamu tidak melarikan diri? Qin Chen terkekeh, semua orang di masyarakat Tengkorak dan Tulangmu bersembunyi. Presiden Zuo School sangat tenang, apakah menurutmu dia masih bisa kembali? Qin Chen, saya benar-benar tidak percaya Anda berani masuk ke masyarakat Tengkorak dan Tulang kami. Mata Presiden Zuo School dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya saat dia melihat. Ada kepanikan di bawah. Ada reruntuhan bangunan di mana-mana. Masyarakat Tengkorak dan Tulang menggelengkan kepalanya dan berkata, tahukah Anda berapa banyak energi yang telah saya habiskan untuk masyarakat Tengkorak dan Tulang ini? Presiden Zuo School sebenarnya malah menjadi tenang. Dia menatap Qin Chen, tidak marah, tapi tenang. Selama banyak zaman, klub Tengkorak ini telah menjadi segalanya bagi kerangka kiriku, tapi kamu menghancurkannya. Kamu adalah klub Tengkorak yang pertama kali menggangguku. Qin Chen menghela nafas, beraninya saya, orang luar, mengambil tindakan di kota Nanyuan di mana terdapat begitu banyak orang berkuasa. Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang jujur, tetapi masyarakat Tengkorak dan Tulang Anda sangat agresif dan mengirim orang untuk membunuh saya. Kelinci adalah cemas. Meskipun saya orang yang jujur, saya hanya bisa membela diri ketika saya tidak punya pilihan lain. Apakah Anda orang yang jujur? Presiden Zuo School memandang Qin Chen dengan acuh tak acuh. Awalnya dia benar-benar mengira Qin Chen hanya sedang marah, namun setelah sekian lama, dia akhirnya melihat bahwa Qin Chen di depannya sengaja mencoba menyerang masyarakat Tengkorak dan Tulang miliknya. Qin Chen, Presiden Zuo School berkata dengan suara kental, kamu memukulku dan aku, persekutuan Tengkorak dan Tulang. Kamu membunuh dua wakil presiden, Kaisar Hao dan Kaisar Python darah, dan kamu mengambil harta karun itu, yang mulia. Bisakah Anda menghentikannya? Hentikan. Qin Chen terkejut, apa yang dipikirkan Zuo School? Sekarang kamu benar-benar menyuruhnya berhenti. Mata Presiden Zuo School tampak tenang, konflik apa yang tidak dapat diselesaikan antara Anda dan saya? Itu hanya masalah sepele. Belum lagi apakah pembunuh di gedung luar hari itu adalah orang yang saya tawarkan hadiahnya. Bahkan jika dia adalah, kamu akan membunuhku. Dihancurkan seperti ini bisa dianggap menghilangkan kebencian di hatimu.
3 wakil presiden masyarakat tengkorak dan tulang semuanya mati di tanganmu. Anda telah memperoleh manfaat. Faktanya, untuk menunjukkan ketulusan saya bersedia. Saya akan memberikan 100.000 kristal kaisar lagi kepada saudara Qin. Mulai sekarang, dendam antara Anda dan saya akan dihapuskan. Presiden Zuo School berkata pelan. Pada saat ini, di sekitar Skull and Bones Society, orang-orang kuat lainnya yang memperhatikan semuanya terkejut, dengan ekspresi tidak percaya di mata mereka. Qin Chen membawa masyarakat tengkorak dan tulang ke dalam masalah seperti itu, dan Presiden Zuo School benar-benar mengatakan bahwa dendamnya telah dihapuskan dan dia ingin memberikan tambahan 100.000 kristal kaisar. Apa yang sedang terjadi? Jika Qin Chen benar-benar menerimanya, maka mulai sekarang masyarakat tengkorak dan tulang tidak akan berharga lagi di kota Nanyuan dan tidak akan memiliki reputasi sama sekali. Mulai sekarang, Ketua Zuo School akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Nanyuan dan bahkan laut alam semesta selatan, dan akan menderita selamanya. Apakah Presiden Zuo School sudah gila, atau dia benar-benar takut? Bahkan jika dia menganggap kekuatan Qin Chen menakutkan, dia tidak akan menyerah begitu saja, bukan? Apakah ini Presiden Zuo School yang sama yang begitu terkenal di kota Nanyuan beberapa tahun ini?